Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen untuk P3K dan juga CPNS di tahun 2024. Di kesempatan kali ini kita akan sedikit memberikan informasi kabar baik ya, tentunya untuk teman-teman di tenaga kependidikan ya. Apakah itu di Tendik ya, di TO, administrasi sekolah, nah mungkin juga ada penjaga sekolah, ada tukang kebun, office boy dan sebagainya. Nah tentunya di sini pada seleksi untuk P3K di tahun 2024. Nah yang mana teman-teman di dalam seleksi P3 di 2024 nanti pemerintah ini akan membuka sebanyak kurang lebih ya 87.000 formasi ya. Nah nanti kita akan lihat teman-teman ya, di Tendik itu nanti akan masuk formasinya di mana. Ya nanti kita akan memberikan informasinya. Apakah nanti teman-teman Tendik itu hanya ada di administrasi sekolah atau tidak, nanti kita akan jelaskan. Nah, tentunya kabar baiknya juga bagi teman-teman yang kemarin sudah masuk di pendataan non ASN ya teman-teman ya. Nah, yang mana memang pemerintah saat ini memang fokus untuk menyelesaikan teman-teman tenaga honorer, yang mana sesuai dengan amanat undang-undang yang memang nanti di Desember 2024 ya. Nah, ini untuk non ASN sudah akan dilakukan penataan. Nah berikutnya teman-teman yang kemarin sudah sempat kita sampaikan ya terkait dengan edaran usulan ASN ya, yang mana nanti di tahun 2024. Nah nanti untuk pengadaan ASN ya ini terdiri dari dua bagian ya, yang mana ini di sini mungkin nanti teman-teman yang masuk di pendataan ASN itu akan masuk di P3K khusus bagi pelamar non ASN, yang mana tentunya di sini nanti pemerintah akan lebih mempermudah ya, atau memberikan afirmasi bagi teman-teman yang sudah masuk di pendataan ASN. Ya berikutnya di sini ada CPNS. Nah tentunya di sini bagi pelamar umum ya, yang mana memang nanti talenta digital ya, talenta muda itu akan banyak direkrut untuk CPNS di tahun ini. Nah, di sini teman-teman kabar baiknya juga di poin 3 ya, seperti yang pernah kita jelaskan bahwa nah di sini teman-teman mungkin kalau kita ada hubungannya dengan Tendik ya, jadi tenaga kependidikan ya mungkin saat ini juga masih banyak ya, selain di dunia pendidikan mungkin di sektor lain itu masih ada mungkin teman-teman kita yang minimal sekolahnya ya atau pendidikannya mungkin masih SD atau SMP. Nah di sini kalau kita lihat di dalam usulan ini, nah di sini memperhatikan kondisi pegawai non ASN saat ini ya, ini akan dipertimbangkan jabatan pelaksana untuk P3K. Nah ini dengan persyaratan jenjang pendidikan paling rendah adalah sekolah dasar. Mungkin sampai saat ini yang kebanyakan kalau kita lihat ya, mungkin di D3 ya, mungkin di SMA atau mungkin S1. Nah ini mungkin di tahun 2024 ini akan ada formasi yang minimal ya, nanti kualifikasi pendidiknya adalah sekolah dasar. Terus yang berikutnya teman-teman, di sini tetap ya di poin 4 bahwa instansi pemerintah diharapkan untuk mengusulkan kebutuhan ASN dengan wajib memprioritaskan penataan pegawai non ASN. Jadi jelas ya, memang pemerintah fokusnya nanti adalah penyelesaian atau penataan di pegawai non ASN. Nah, kita akan lihat di sini teman-teman siapa saja sih yang dimaksud dengan Tendik atau tenaga kependidikan. Ya, jadi mungkin ini yang bertanya apakah hanya yang di kantor ya, tenaga administrasi sekolah atau tidak. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah membuka Dapodik ya, di aplikasi Dapodik ya, di aplikasi Dapodik itu data pokok pendidikan ya, mungkin di sini ada namanya jenis GTK-nya. Ya, jenis GTK itu kan banyak ya. Kalau guru itu ada guru kelas ya, ada guru mapel ya, ada guru BK dan sebagainya. Tetapi kalau di tenaga Tendik atau di tenaga administrasi sekolah ya, nah, mungkin yang banyak adalah ini ya, tenaga administrasi sekolah. Ini atau disebut sebagai tenaga Tendik atau tenaga kependidikan. Ya, ada juga tenaga perpustakaan, ini juga masuk di tenaga Tendik. Nah, sebenarnya tidak hanya ini ya. Sebenarnya tidak hanya ini. Jadi untuk jenis GTK itu sebenarnya banyak ya di Dapodik itu ya. Nah, misalkan kalau guru misalkan ya, jenis GTK-nya ada guru kelas, ada guru mapel, ada guru BK. Nah, di sini ini yang masih masuk Tendik ya. Jadi tenaga keperpustakaan, tenaga administrasi sekolah ya. Terus ada juga laboran ya, ada juga tukang kebun, penjaga sekolah ya, petugas keamanan, pesuruh atau office boy dan sebagainya. Ini masuk di Tendik atau tenaga administrasi sekolah. Nah, kalau sedikit kita lihat di dalam Permendiknasnya ya, atau Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 tahun 2008 teman-teman, ini tentang standar tenaga administrasi sekolah.
Nah, di sini memang dijelaskan ya, salah satunya ada kualifikasi ya. Nah, ada kualifikasi, misalkan ada tenaga administrasi sekolah untuk SD atau SD, MI ya, SDLB. Terus standar kepala tenaga administrasi sekolah untuk SMP ya, untuk SMA. Nah, di sini teman-teman selain tenaga administrasi sekolah ya, di sini ada juga Tendik itu sebagai ini ya, pelaksana urusan administrasi kepegawaian. Ya, ini yang di SMA atau SMK ya. Nah, itu tentunya ada beberapa bidang ya. Ada bidang misalnya menangani pelaksana urusan administrasi pegawaian, ada juga yang melayani administrasi keuangan. Ya, misalkan sarana prasarana. Terus ada lagi kehumasan ya, atau hubungan sekolah dengan masyarakat. Ada administrasi pelaksana persuratan atau pengarsipan. Misalkan ada administrasi kesiswaan ya. Ini kalau di jenjang SMA SMK ini memang ada bidang-bidang yang sudah dibagi ya, di pelaksana urusannya sendiri-sendiri. Terus ada juga pelaksana urusan administrasi kurikulum ya. Nah, selain itu juga teman-teman, di sini untuk urusan administrasi umum ini ada juga di SD, MI, SDLB ya. Nah, ini juga ada pelaksana kalau di SD itu kan nggak terlalu banyak ya, SD SMP itu kalau rombelnya sedikit itu memang tidak terlalu banyak, dia masuk di pelaksana urusan administrasi umum ya. Terus lah di sini selain tenaga administrasi ya, di sini juga ada layanan khusus ya. Layanan khusus itu seperti yang sudah kita sebutkan tadi ya, di sini ada penjaga sekolah atau madrasah, ada tukang kebun, ada tenaga kebersihan, ada pengemudi ya, ada pesuruh. Lah ini termasuk juga di dalam tenaga kependidikan atau Tendik. Nah, nanti semoga saja formasi-formasi ini ya, mungkin seperti surat edaran tadi, yang mana mungkin di jenjang pendidikannya masih minimal SD atau SMP lah, semoga nanti ada formasinya. Nah, terus berikutnya teman-teman, nah ini tadi ya. Nah, terus berikutnya di sini untuk jumlah formasi ya, jadi jumlah rencana formasi yang akan dibuka di Tendik tahun 2024. Nah, kalau kita lihat yang pertama, ini pemerintah akan merencanakan ini akan membuka kurang lebih 87.000 formasi untuk Tendik ya. Nah, ini nanti bisa secara bertahap. Ini direncanakan, ini kan tahap 1 ya, mungkin nanti ada tahap-tahap berikutnya untuk formasi Tendik. Ya, berikutnya Tendik ini masuk nanti di formasi teknis ya. Jadi tentunya kita akan menunggu ya, menunggu formasinya dibuka. Nah, nanti kapan formasinya dibuka Pak? Nanti kita akan informasikan berikutnya. Nah, terus berikutnya syarat dan ketentuan. Nah, ini menunggu juknis ya. Jadi nanti Tendik yang bisa ikut apakah yang sudah masuk Dapodik atau yang sudah masuk di pendataan ya. Terus nanti formasinya apa saja, tentunya nanti akan menunggu ya menunggu juknis ya dari Dirjen G3. Nah, di sini kita akan memberikan informasinya ya, bahwa di sini kemarin pemerintah itu akan membuka 2,3 juta ya untuk untuk ASN di 2024. Ini salah satunya adalah tentang penuntasan di tenaga non ASN. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman juga banyak sekali ya formasi-formasi yang akan dibuka. Nah, ini kalau kita lihat nanti di sini ada 547.416 formasi untuk tenaga teknis. Nah, nanti Tendik masuknya juga di sini ya, di tenaga teknis ya. Nanti kita akan lihat formasinya apa saja, semoga nanti di instansi-instansi Bapak Ibu nanti ada. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan lihat ya, ini ada penjelasan resminya ya, ada penjelasan resmi dari Dirjen G3 terkait dengan formasi Tendik ya. Nah, ini dalam seleksi P3K tahun 2024. Silakan teman-teman simak dan semoga informasi ini bermanfaat. Ini ada lagi pertanyaannya. Assalamualaikum. Khalil Gibran. Bismillah. Assalamualaikum Ibu. Kami Tendik mohon diprioritaskan tahun 2024 ini sebagai amanat dari Undang-Undang ASN. Kami mohon agar kuota dibuka sesuai jumlah Tendik, Dapodik, dan di data PKN. Ya Mas, jadi alhamdulillah perjuangan kita bersama akhirnya mendapatkan hasil juga gitu ya. Kemarin seperti yang saya pernah sampaikan bahwa upaya asosiasi forum-forum Tendik ini mendapatkan hasil. Jadi kita harus bersyukur dan bergembira karena tadi juga Pak Deputi dari Menpan menelpon saya bahwa formasi Tendik itu diakomodir untuk seleksi tahun 2024 ini masuknya dalam tenaga teknis. Kalau jumlahnya ya usulan yang kita usulkan saat ini 80.000 lebih ya, 87.000. Ini mungkin untuk tahap 1 semoga bisa mengakomodir teman-teman Tendik yang berjuang terus untuk menjadi P3K.
Tapi tentu seperti apa mekanisme, syarat, ketentuan untuk tendik akan diatur dalam pedoman berikutnya, gitu ya. Jadi bersyukur dong kita, alhamdulillah ya, perjuangan kita tidak sia-sia selama ini. Ini ada lagi. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.